Menurut saya pikiran bawah sadar tuh nggak ada. Bagi yang mau denger argumennya, yuk simak video ini sampai habis. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Enggak, dan seperti biasa, kalimat tadi memang cuma untuk clickbait aja. Seakan-akan saya nggak percaya pikiran bawah sadar itu nggak ada, tapi ada versi seriusnya. Saya agak terganggu dengan istilah pikiran bawah sadar. Seakan-akan unconscious mind, batin bawah sadar atau jiwa kita yang di bawah sadar, yang tidak kita sadari, itu semata-mata hanya tentang pikiran. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu pikiran, teman-teman. Pikiran itu kira-kira adalah bentuk kalimat yang ada di dalam benak kita. Jadi bentuknya bahasa seperti ini, language. Saya lapar, saya mau makan, bentuknya bahasa. Orang tersebut sayang dengan saya, bentuknya bahasa. Which is good, karena bahasa sangat luar biasa menggambarkan dengan sangat cakap realita ini. Itu yang tidak dimiliki banyak spesies lainnya selain manusia. Dan sekalipun bahasa ini sangat advance, sangat maju, sayangnya ada kelemahan-kelemahan bahasa juga yang nggak bisa kita pungkiri menjadi penghambat dalam kita memahami batin manusia kalau kita hanya mengandalkan bahasa. Misalnya begini, kalau kita ngomong tentang cemas aja, saya ngerasa cemas. Tanya deh satu orang dengan yang lain, akan sangat berbeda yang mereka sebut sebagai cemas. Yang satu menyebutkan cemas sebagai dada yang berdebar, yang satu menyebutkan cemas sebagai sensasi melayang, yang satu menyebutkan cemas sebagai gemetar, yang satu jittery, macam-macam. Yang satu perutnya bergejolak, macam-macam sekali. Sehingga satu kata itu bisa bermakna sangat berbeda-beda nanti di tubuh seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa juga seringkali nggak bisa mendeskripsikan dengan tepat sehingga orang lain bisa memahami beberapa fenomena. Misalnya begini, ketika kamu ngerasa cemas, takut, dan khawatir, lagi-lagi kita pakai contoh cemas, kita mungkin akan ngerasain sensasi nggak nyaman di perut kan ya? Iya kan ya? Coba jelaskan pakai bahasa sensasi tadi supaya temanmu mengerti. Mengerti dengan tepat apa yang kamu maksudkan di perutmu. Pasti bingung. Rasanya kayak muter loh buat orang yang nggak ngerasain. Ah, muter. Gimana maksudnya? Ini rasanya tuh kayak dipukul. Dipukul kayak begini. Bukan. Akan kebingungan. Kenapa? Karena memang bahasa punya keterbatasan. Ada kosakata, konteks yang sulit dipahami kecuali oleh yang mengalami. Nah, apa hubungannya dengan pikiran bawah sadar? Kalau konteksnya bawah sadar sebatas kalimat, itu nggak terlalu tepat kayaknya. Walaupun tentu saja ada pikiran-pikiran, kalimat-kalimat yang nggak kita sadari melintas di dalam benak kita. Itu kan konsepnya bawah sadar ya. Apa yang tidak kita sadari dan mempengaruhi keseharian kita. Ada pikiran-pikiran yang nggak kita sadari. Lagi bengong, pikiran nanya, kenapa ya aku harus ngalamin kayak gini ya. Dan kita nggak sadar, itu tuh sebenarnya cuma pikiran. Kita mengalami itu seakan itu adalah pertanyaan dan saya sedang kritis. Padahal itu pikiran otomatis saja yang sedang melintas dan kita nggak sadar. Atau kita nggak sadar ada suara-suara yang mengkritisi diri. Dasar kamu gitu aja nggak bisa, kamu tuh nggak sebaik. Kita nggak sadar itu. Benar, ada pikiran yang nggak kita sadari. Atau ada belief yang nggak kita sadari. Yang tertanam dari dulu. Uang itu sesuatu yang berbahaya sehingga kamu nggak boleh banyak-banyak uang, nanti akan ada orang. Macam-macam. Dan kita begitu percayanya belief tadi sehingga itu mempengaruhi bagaimana keseharian kita dalam mencari uang. Bisa saja demikian. Pikiran bawah sadar, betul ada yang terjadi. Maksudnya ada sesuatu yang nggak kita sadari yang bentuknya pikiran. Tapi yang ada di bawah sadar, tepatnya yang terjadi yang tidak kita sadari, itu nggak sebatas pikiran. Ada banyak sekali hal. Misalnya ada sensasi yang nggak kita sadari. Ada berdebar yang nggak kita sadari, ada tegangan otot yang nggak kita sadari, ada gemetar yang nggak kita sadari, ada clenching jaw, rahang yang ngatup yang nggak kita sadari, ada banyak yang nggak kita sadari. Yang itu pun mempengaruhi perasaan. Jadi tidak hanya pikiran yang mempengaruhi perasaan, sensasi fisik yang nggak kita sadari pun mempengaruhi perasaan.
Ada apa lagi? Ada sensitivitas indera yang nggak kita sadari terhadap konteks-konteks tertentu. Suara keras, duar, langsung berdebar. Atau cahaya yang cepat gitu, terus langsung nggak nyaman. Ada konteks-konteks tertentu mungkin dari pengalaman masa lalu yang mempengaruhi indera secara kita tidak sadari, mempengaruhi perasaan kita. Lagi-lagi apakah ini pikiran? Bukan. Ini sensitivitas indera. Jadi ada sensasi fisik, ada sensitivitas indera, dan masih banyak yang lain. Ada gerak tubuh, macam-macam. Ada impuls, ada dorongan yang nggak kita sadari. Kita nggak sadar ini dorongan untuk melindungi diri misalnya. Oh, aku nggak boleh kurus, aku nggak boleh berat badan ideal, nanti mereka godain aku. Sama seperti dulu waktu aku kecil, aku digodain oleh, atau aku melakukan hal yang tidak aku inginkan karena aku dipaksa saat kecil, sehingga pada saat dewasa aku perlu, dan itu bentuknya bukan kalimat. Itu bentuknya impuls, dorongan saja. Sehingga ketika kita bicara dengan kalimat, ada keterbatasan di sana. Karena ini adalah dorongan, impuls. Saya lebih suka menggunakan istilah batin bawah sadar, atau reaksi yang tidak disadari. Atau ya pakai bahasa Inggrisnya aja, unconscious mind. Walaupun mind kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga bisa berarti pikiran ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kan pilihan katanya unconscious mind. Bukan unconscious thought. Bukan pikiran bawah sadar, bukan unconscious mind. Ada jiwa, ada batin yang memang nggak terlalu kita sadari. Ada kompleksitas di sana. Nggak sebatas pikiran. Karena ini nggak sebatas pikiran, maka hipotesis selanjutnya berarti menginstalasi pikiran-pikiran ke bawah sadar punya keterbatasan dong ya. Benar, karena kan gak sepenuhnya pikiran. Misalnya begini, ada penelitian yang sangat menarik. Jika kita mengafirmasi positif diri kita, tapi kamu gak percaya, misalnya saya sukses, saya baik, saya hebat gitu. Tapi sebenarnya kamu gak percaya, setelah afirmasi kamu akan cenderung lebih buruk daripada pada awal kamu mengafirmasi. Perasaan kita akan tambah gak enak, karena kita gak percaya. Jadi orang yang paling butuh afirmasi adalah orang yang merasa paling gak enak. Adalah orang yang paling tidak diuntungkan dengan afirmasi. Kamu paling butuh, tapi kamu paling tidak diuntungkan. Karena memang bukan tentang afirmasi. Karena afirmasi hanya tentang kalimat. Ada sesuatu yang lebih kompleks di situ. Dan ini menurut saya salah satu flow atau titik rentannya dari misalnya neurolinguistic programming atau yang berbasis pada kalimat. By the way, saya belajar neurolinguistic programming dan saya menghargai teknik tersebut, tapi sama seperti semua teknik, NLP juga punya kelemahan. Dan salah satu kelemahan yang menurut saya adalah bahasa. Kita menganggap konteks-konteks ini sebatas bahasa, kalimat. Padahal ada hal-hal lain di sini. Ada internal working model, ada bagaimana kita berelasi, dan itu pola yang kita bangun dari kecil, dan itu kita anggap sebagai zona yang aman dan habit natural saja, dan itu bentuknya bukan kalimat. Itu bentuknya pola. Dalam hal ini kita bisa menyelami, memahami bahwa sadar bukan sekedar pikiran. Ada kompleksitas yang unik dan rumit di sana. Dan untuk mengenali ini, artinya kita butuh belajar sekedar memahami dulu, mengalami dulu. Tidak sibuk nyari apa yang saya pikirin, karena bisa jadi ini bukan tentang pikiran. Aku mikirin apa sih? Belum tentu kamu lagi mikirin sesuatu. Lagi-lagi, yang nggak kita sadari, nggak cuma pikiran. Lantas gimana? Catat saja polanya, nggak apa-apa. Catat apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, apa impuls di tubuh, apa sensasi di tubuh, dan sekedar kenali polanya. Jika kemudian pola-pola tersebut sudah dialami, mungkin kita bisa mengalami dan memahami sesuatu. Dan buat yang mau diskusi kayak gini lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar. Walaupun saya agak ragu ngomongin ini di YouTube karena kayaknya kok berat banget ya. Demikian dari saya hari ini, Dr. Jimmy. Sampai jumpa.